Lihat, apa itu? Hah, itu seperti iblis bermata merah. Iblis muncul. Sebenarnya apa yang terjadi? Sialan, aura iblis ini kenapa muncul lagi? Tarik. Kenapa menghilang? Tolonglah, orang baik, Kak. Tolong kasih sedikit uang, Kak. Nona, aku sudah temukan cowok yang dulu selamatkan kamu. Dia di mana? Dia sedang mengemis. Apa? Dia mengemis? Apa hidupnya begitu menderita? Ayo, cepat cari dia. Nona. Aku tahu, dia selalu jadi pria idamanmu. Tapi Anda pewaris klan Sijaya. Lagi pula, beberapa sepupu Anda sedang cari cara untuk rebut posisi Anda. Kalau Anda menikah sama pengemis... Cukup! Pria yang sudah kupilih tak akan bisa diubah atau dihalangi siapapun. Ayo! Baik. Tolonglah, kasih sedikit uang. Tolonglah, Kak. Kak, Nona. Aduh. Pergi! Cepat Ayo, pergi! Cepat! Cepat pergi! Cepat pergi! Pergi sana! Ayo, pergi! Cepat pergi! Pergi! Cepat! Pergi sana! Cepat! Cepat pergi! Kasih sedikit. Kasih apaan? Apa sudah bayar uang keamanan? Hah? Lihat apa kamu? Gak terima? Hah? Pungut mangkuk itu. Kalau enggak, kamu akan mati. Ingat, aturan pasal ke-8, bunuh sambil tersenyum membuat orang susah menebak. Baik, Guru. Apa katamu? Suruh aku pungut mangkuk ini. Kamu yang buat jatuh, tentu kamu yang pungut. Pengemis sialan. Gimana kalau aku nggak mau? Nggak mau. Hah? Kalau nggak mau mati saja. Wah, sialan. Di dunia ini ternyata ada wanita secantik ini. Wanita yang sangat cantik. Kenapa aku merasa dia agak familiar? Apa kamu yang bicara barusan? Kamu benar. Aku memang ahli menindas orang. Wajahmu juga begitu cantik. Kamu malah datang sendiri. Hah? Kawan-kawan, menurut kalian, aku harus apa? Ikat! Berkosa! Kamu dengar? Bertemu aku. Itu takdirmu. Nah, jadi kamu mau nurut padaku atau mau kupaksa? Cepat pungut mangkuknya. Minta maaf dan pergi. Kalau enggak, cacat atau mati. Apa? Kamu mau aku mati? Nona, kamu tahu apa identitasku? Apa kamu tahu latar belakang dan asal-usulku? Berlutut saat bicara. Berlutut saat bicara. Sialan, kamu berani pukul aku? Semuanya, bunuh dia! Baik!
Hai! Kenapa aku merasa wanita ini semakin familiar ya? Rasanya pernah ketemu. Nona, sudah dibereskan. Suruh dia berlutut saat bicara. Baik. Kurang ajar. Aku ini... Sekarang kamu boleh katakan latar belakangmu. Kamu dengar ya? Aku ini orang klan Wiria. Kamu pasti pernah dengar klan Wiria, kan? Belum pernah dengar? Lanjutkan. Klan Wiria. Itu salah satu penguasa kota ini. Ayahku Stephen, itu raja kriminal kota Nadira. Kakakku Loigan, itu raja tentara bayaran. Kakakku Hussein, itu sejenis bisnis. Hebat. Kakakku Bianca, itu aktris terbaik. Aku, Brandon, itu bos uang keamanan. Kamu sentuh aku pasti habisi seluruh keluargamu. Kamu masih berani pukul aku? Bicara yang sopan pada Nona. Kamu... Namaku Wilma. Orang dari klan Sijaya. Namaku Wilma. Orang dari klan Sijaya. Klan Sijaya, Wilma, kamu iblis wanita itu. Iblis wanita. Tebakanmu benar. Aku tanya, klan Wiria mau apakan aku? Aku gak berani. Baik, kalau kamu gak berani lawan aku, maka giliranku yang hukum kamu. Gigit mangkuk itu dan bawa ke hadapannya. Apa? Gigit dan bawa ke hadapannya. Kamu gak ngerti ucapanku. Aku gigit sekarang. Aku segera gigit. Tadi dia menindasmu. Sekarang aku serahkan nyawanya padamu. Kamu bebas lakukan apapun padanya. Aku Mohon, tolong bermurah hati dan ampuni aku. Aku mohon. cuma pengemis. Kamu berharap aku bermurah hati? Hah? Dia tadi tendang mangkukku. Biarkan tangan kakinya patah. Enggak. Baik, lakukan. Baik. Jangan, aku mohon, ampuni aku. Sudah nggak apa. Kembali dan jadi orang cacat. Hah? Kenapa? Dia mau mati. Cepat dia bawa pergi. Cepat. Jangan buat aku takut. Cepat. Cepat bawa pergi. Cepat. Bos. Oh, makasih atas bantuan Nona. Kalau nggak ada apa-apa, aku pamit dulu. Tunggu. Apa Nona masih ada urusan? Hah? Wilma dari klan Sijaya mau melamar Tuan Timothy. Hah? Wilma dari klan Sijaya mau melamar Tuan Timothy. Kamu mau melamar seorang pengemis? Iya, aku bersedia menikahi Tuan Timothy. Apa yang terjadi? Iya, dia itu wanita cantik idaman yang sangat kaya raya dan punya kekuasaan. Kenapa dia malah melamar pengemis itu? Wanita yang sangat cantik sepertimu malah mau menikah dengan pengemis. Apa alasannya? Aduh, pengemis ini. Harusnya bersyukur wanita cantik ini mau menikah denganmu. Mau alasan apa lagi? Iya, dia itu wanita tercantik. Kamu itu harusnya bersyukur. Meski aku ini pengemis, tapi aku nggak percaya hal gratis. Apalagi hal gratis bagus ini. Dasar. Apa kamu mau menikah untuk buang sial? Kamu masih ingat gadis pengemis yang ditindas waktu itu? Demi dia,
kamu sampai babak belur. Gadis pengemis? Lihat pengemis kecil ini lagi makan sampah. Beneran permalukan anak-anak. Memalukan sekali. Jangan dimakan. Aku lapar. Ini, makan ini saja. Ini, makan ini saja. Ini, makanlah. Kenapa kamu tindas dia? Dia itu cuma pengemis. Memang pantas ditindas. Kenapa kau ditindas? Aku habisi kamu. Jangan pukul lagi! Jangan pukul! Jangan pukul! Kamu berani bantu? Pukul dia. Kalian jangan tindas dia. Kalian lagi ngapain? Siapa yang pukul putraku? Timothy, kamu kenapa? Kenapa mereka pukul kamu? Apa kamu terluka? Ibu, aku nggak apa. Bibirmu sampai berdarah, masih bilang nggak apa? Ayo, ibu bawa kamu ke dokter. Ayo. Adik, kamu harus ingat, kelak harus jadi kuat. Jangan biarkan orang menindasmu. Kakak, makasih. Aku akan ingat kamu selamanya. Oh, Sudah ingat? ternyata kamu. Gimana kamu bisa jadi nona klan si Jaya? Aku putri klan si Jaya yang hilang. Mereka temukan aku. Selama ini aku terus mencarimu, tapi nggak nyangka kamu. Nggak apa-apa. Meski jadi pengemis kelaparan, kedinginan, dan agak menderita, tapi nggak perlu kerja. Aku cukup puas kok. Enggak. Mulai sekarang, aku akan angkat derajatmu. Biar kamu nggak kedinginan, lapar, dan menderita. Ini nggak baik. Kamu itu nona klan hebat, dan aku cuma pengemis. Keluargamu nggak akan setuju. Yang penting aku setuju, tak ada yang bisa halangi. Ayo, ikut aku hidup enak. Meski aku ini pengemis, tapi aku nggak mau numpang hidup. Lagi pula, aku nggak tahan direndahkan. Aku terima niat baikmu. Nggak akan. Selama aku suka, kamu nggak akan direndahkan atau sampai ditindas. Kayak dulu, kamu melindungiku. Aku pasti melindungimu dari orang yang jahat. Ini... Ingat, niat membunuh dan kesombonganmu terlalu besar. Kamu harus jadi pengemis selama 3 tahun. Menanggung penghinaan besar dan melatih mental. Baru bisa kembali ke istana dan mewarisi tahta. Kalau enggak, kamu akan jadi iblis. Sekali marah, darah akan mengalir. Sedangkan Raja Sejati harus peduli pada dunia dan berbelas kasih. Apa kamu bisa tahan penderitaan sebagai pengemis? Pedang yang paling tajam harus melewati api dan air. Aku sudah ditempa api yang menyala. Saatnya alami hinaan dari manusia. Belum 3 tahun, tapi ada wanita cantik dan baik hati. Aku harus apa? Nona tanggung tekanan dari seluruh keluarga dan rendahkan harga dirinya untuk menikahimu. Apa kamu ini pria? Jangan jadi pengecut. Kamu berhasil bikin aku marah. Karena kamu begitu mencintaiku, maka aku pasti akan lindungimu seumur hidup. Tapi, aku punya satu syarat. Kamu punya syarat. Katakan. Katakan. Meski aku ini pengemis, tapi nggak mau ditindas dan jadi numpang hidup. Baik, aku setuju. Ayo, kita ke hotel untuk mandi dan ganti baju bersih. Lalu ikut aku ketemu orang tuaku. Oke,
Mandi. Baik-baik. Kayaknya benda ini nggak akan terpakai lagi. Ayo, Oh. Di tubuhnya ada pertanda buruk. Itu sangat buruk. Baguslah, aku suka hal buruk. Berani ganggu istriku? Mari kita bertaruh. Sayang! Nona, kamu pikirkan lagi. Pengemis ini nggak pantas untukmu, nggak sepadan. sudah jangan bahas lagi. Meski pria yang aku pilih, meski seorang pengemis, juga harus dapat kehormatan seluruh dunia. Kelak, perlakukan dia sepertiku. Baik, Sayang! Tunggu aku! Sayang, tunggu aku! Ah, Naiklah. Makasih, sayang. Kalau butuh uang, katakan padaku. Oh. Kalau ditindas juga, katakan padaku. Semua yang kamu mau, katakan saja padaku. Aku ini istrimu. Jangan sungkan. Aku akan buat kamu jadi pria paling bahagia di dunia. Benarkah, sayang? Apa kamu akan baik padaku? Aku akan selalu ingat saat kamu maju untuk melindungi aku dari bahaya. Kamu bilang, harus jadi orang kuat. Jangan ditindas orang lain. Saat itu aku sudah berjanji pada diriku. Selamanya akan baik padamu. Sayang, kamu beneran sangat baik. Kayaknya dia adalah kandidat permaisuri terbaik setelah aku naik tahta. Belikan pakaian untuk tuan. Kamu mandi dulu. Oke, itu sayang, aku mau kamu bantu aku. Hah? Oh, sayang, aku mau kamu bantu aku. Hah? Bukannya kamu bilang aku harus kasih tahu semua yang aku alami dan apa yang aku butuhkan. Jangan sungkan. Pas mandi aku sering gak bisa gosok punggung. Kamu lihat. Nih, kamu lihat. Jadi aku mau kamu bantu aku. Baiklah, aku bantu kamu. Oke, makasih sayang. Kamu baik banget. Ayo. Hmm. Dulu dia lindungi aku. Dorong aku buat jadi kuat. Hari ini, jangankan menderita. Meski lindungi dia pakai nyawa pun, juga sudah seharusnya. Sini sayang. Selama ini, guru cuma ajari aku cara bunuh orang. Aku ini cuma tahu cara membunuh paling kejam. Sampai hari ini, aku baru sadar. Ada kalanya hatiku merasakan cinta dan punya ketertarikan pada wanita. Ini. Sayang, Kenapa? gimana kalau kamu ikut mandi? Kita mandi bersama, biar aku bantu kamu. Enggak. Enggak boleh. Kenapa? Harus tunggu nikah dulu. Nikah? Begini. Terus kapan kita nikah? Kamu cantik banget. Aku pengen tidur sama kamu. Kamu mandi dulu. Setelah mandi, ganti baju. Kita ketemu orang tuaku buat bahas nikahan. Oke. Harus cepat, harus cepat. Kita harus tentukan pernikahan. Aku mau tidur sama kamu dan punya anak. Punya anak yang banyak. Apa? Kamu bilang Wilma lamar pengemis di jalan dan bawa pengemis itu ke hotel? Kamu bilang Wilma lamar pengemis di jalan dan bawa pengemis itu ke hotel? Iya, Tuan. Orang kita lihat sendiri. Keterlaluan. Dia gak suka dengan aku, putra gubernur. Malah pilih pengemis.
Dia beneran permalukan aku. Menurutku, Tuan nggak perlu sungkan padanya. Langsung paksa saja. Enggak. Itu cara paling buruk. Aku mau dia sukarela tunduk pada pesonaku. Sekarang gimana? Selidiki asal-usul pengemis itu dan habisi dia. Baik, segera laksanakan. Wilma, aku sudah bilang, selain menikah denganku, aku akan bunuh semua pria yang dekat denganmu. Dalam aturanku, kamu cuma punya 2 pilihan, yaitu menikah sama aku atau sendiri selamanya. Nona, aku sudah beli. Oke, kamu tunggu di luar. Setelah mandi, pakai baju ini, aku tunggu di luar. Oke, baik sayang. Tampan. Pakai baju bermerek lagi. Gimana ini? Aku nggak bisa sembunyikan ketampananku. Ah. Pakai aja. Istriku sangat baik padaku. Aku harus ikut pulang dan buat dia bangga. Sayang, Ganteng banget. Aku dapat harta karun. Jantungku berdebar kencang. Aku ternyata jatuh cinta pada seorang pria. sayang, dadamu kenapa? Aku periksa. Enggak. Ular! Enggak boleh. Aku keracunan. Gawat, ada kobra beracun. Aku harus ke rumah sakit. Nggak perlu. Aku bisa bantu obati. Kamu bisa obati racun? Tentu saja. Aku bisa isap racunnya. Kamu cari mati. Racun kobra itu mematikan. Yang kena racun susah selamat. Gak usah takut. Nyawaku kuat. Dewa Yama pun gak berani cabut. Ayo cepat. Jangan bawa waktu. Jangan gerak. Aku isap sekarang. Jangan gerak. Aku isap sekarang. Jangan isap. Racun ini mematikan. Kamu bisa mati. Aku ke rumah sakit saja. Gak bisa. Istriku gak boleh kesakitan lagi. Kamu baringlah. Serahkan padaku. Dia masih seperti dulu. Gak peduli nyawa. Dan maju paling depan. Sudah aku isap. Aku bantu pijatkan juga. Biar gak terjadi apa-apa. Sudah. Kamu coba jalan. Beneran gak apa? Aku sudah bilang tadi. Kamu gimana? Ada yang gak enak? Gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Gak mungkin kamu isap racun ular kobra. Mana mungkin gak apa? Waktu aku jadi pengemis, aku makan apa aja. Pas lagi lapar, ular berbisa aja aku makan. Aku gak apa. Baiklah, nyawamu beneran kuat. Ayo, kita pulang urus pernikahan. Oke. Aku akan nikah. Tapi kamu jangan senang dulu. Orang tuaku dan klan pasti akan menentang, bahkan akan bersulit kamu. Tapi jangan khawatir, aku akan selalu di sampingmu. Aku akan lindungi kamu. Gak takut kok. Selama istriku cintaku, aku gak takut. Ayo. Ayo.
Wah, gadis ini cantik juga. Temani aku semalam, berapa harganya? Minggir, kalau enggak aku congkel mata kamu. Apa? Kamu mau congkel mata aku? Apa kamu tahu aku ini siapa? Hah? Mataku kenapa? Mataku sakit banget. Kena karma kan? Rasakan. Sayang, ayo pergi. Ternyata karma itu beneran ada. Ada. Aku ini karma orang-orang jahat ini. Sayang, kita pergi. Jangan pedulikan brengsek ini. Gak bisa lihat wanita cantik lagi. Gak bisa lihat wanita cantik lagi. Wah, ini... Ya ampun, apa ini villa besar? Mewah banget. Memang keluarga kaya. Jaga sikap sedikit. Jangan bikin Nona malu. Tenang saja. Nona kalian punya suami sepertiku. Dia akan hidup bahagia. Ayo. Kenapa di sini ada banyak aura jahat? Tuan ini ternyata diracuni racun naga. Kakek, kenapa kakek datang? Kamu hebat banget. Kalau aku nggak datang, kamu akan semakin ngawur. Oh iya? Ayah, ibu, ada apa? Dia siapa? Halo paman bibi, kakek, adik. Aku pacarnya Wilma. Hari ini aku datang untuk bicarakan soal pernikahan. Senang bertemu. Keterlaluan. Keterlaluan. Ayah, kenapa? Kamu masih berani tanya? Kamu lihat sendiri apa yang kamu lakukan. Sekarang seluruh kota lagi bicarakan putri klan Sijaya sudah gila sampai melamar seorang pengemis. Kenapa kalau aku melamar pengemis? Apa itu ilegal? Kamu? Apa kamu tahu seluruh dunia bilang kamu gila, tertawakanmu dan klan Sijaya? Terus kenapa? Mereka bilang aku gila. Apa aku beneran gila? Mereka tertawakan aku. Apa itu salahku? Apa tindakanku perlu pendapat dari orang lain? Apa hak mereka ikut campur? Bagus. Sangat bagus. Bagus sekali. Kamu memang wanita yang hebat. Seleramu bagus, pandanganmu benar. Pantas untuk masa depanku yang cerah. Apa? Apa katamu? Putri klan Sijaya pantas untuk masa depanmu yang cerah? Pengemis sepertimu yang makan saja susah, gak pantas bicara soal masa depan cerah. Paman, ucapanmu salah. Pepatah bilang, roda kehidupan selalu berubah. Jangan remehkan pemuda miskin. Lihatlah tokoh-tokoh sejarah. Suryo pernah menerima hinaan, Beni pernah hidup menderita. Yanto di usia tua masih berjuang. Yusuf juga pernah jadi pengemis. Orang-orang yang tertawakan dan meremehkan mereka, pada akhirnya tetap bersujud di depan mereka. Kenapa kalau aku pengemis? Siapa yang berhak tertawakan aku? Ditya, kamu kenapa? Kamu diam dulu. Biar aku ketawa lagi. Aku sudah gak tahan. Dia beneran konyol. Gak apa, aku percaya kamu. Kamu gak mungkin terus di bawah. Kalau ada kesempatan, pasti akan sukses. Sayang, aku sangat percaya diri. Aku yakin aku bisa. Cukup! Kamu cepat keluar dari sini! Kamu cepat keluar dari sini! Ayah, apa ayah bisa lebih masuk akal? Lebih masuk akal. Kamu itu putri klan Sijaya. Pewaris yang sudah ditentukan malah merendahkan diri dan bergaul dengan pengemis. Gimana aku bisa lebih masuk akal? Coba tanya yang lain. Siapa yang setuju denganmu? Sini, katakan. Siapa yang setuju? Wilma sayang, ibu tahu kamu anak yang keras kepala. Selama ini apapun keputusanmu, ibu selalu dukung kamu. Tapi kali ini kamu memang sudah keterlaluan. Sini, ayah.
Ayah bicara. Wilma, kamu harus percaya orang tuamu. Semua ini demi kebaikanmu. Lagi pula, kamu lahir di keluarga kaya. Pernikahanmu berkaitan dengan harga diri kelak. Tindakanmu ini memang gak pantas. Lina, kamu adiknya. Coba katakan, apakah kamu benar? Kak, apa yang kamu pikirkan? Kamu bahkan menolak Tuan Justin. Masih banyak pemuda kaya lain yang suka denganmu. Tapi kamu gak lirik dia. Kenapa turunkan harga diri untuk menikah dengan pengemis? Oke. Karena kalian mau tahu alasannya, aku akan kasih tahu. Tahun itu, karena kelalaian kalian, aku tersesat di luar. Hidupku tak jelas. Aku gak hanya hampir mati kelaparan, aku juga ditindas orang. Di saat aku paling putus asa, dan merasa aku akan mati di malam yang bersalju, dialah yang kasih aku harapan. Aku gak akan pernah lupakan hari itu. Karena roti kukus yang dibuang orang lain, aku dihina dan dipukuli. Anak kaya. Dia yang lindungi, hibur, semangati, dan kasih aku harapan agar aku jadi kuat. Aku lewati banyak malam yang gelap dan dingin karena aku selalu teringat tatapan matanya saat dia pergi. Aku mau ketemu dengannya lagi. Makanya, selama ini, aku gak pernah peduli dengan pemuda kaya atau pemuda berbakat. Karena aku lagi cari dan tunggu dia. Jadi masalah ini gak bisa dibahas lagi. Aku bawa dia pulang, bukan untuk minta pendapat kalian. Tapi sebagai tanda hormat dan kasih tahu kalian. Meski dia cuma pengemis, aku gak akan pernah tinggalkan dia. Konyol! Bodoh! Aku baru pertama kali lihat ada orang yang mau menikah dengan pengemis. Ini putri yang kamu besarkan? Kamu? Hebat sekali. Lahir di keluarga terpandang dan sangat cantik. Malah mau menikah dengan pengemis. Beneran permalukan nama baik klan. Iya, Wilma. Tahu balas budi itu bagus. Tapi nggak boleh korbankan kebahagiaanmu sendiri. Aku nggak korbankan kebahagiaanku. Aku rasa bersamanya aku sangat bahagia. Kamu gak masuk akal. Gak masuk akal. Jangan marah lagi. Aku punya solusi. Kalian lihat saja hasilnya. Pengemis ini pernah selamatkan cucu klan Sijaya. Kami sangat berterima kasih. Di kartu ini ada 20 miliar. Kamu ambil ini untuk beli rumah dan nikahi gadis desa. Hidupmu selanjutnya akan sangat bahagia. Anggap saja klan Sijaya sudah balas budimu. Lalu kamu tinggalkan cucuku. Gimana? Kakek, kenapa kakek begini? Kamu jangan bicara. Biar pengemis ini pilih sendiri. Soalnya dia sudah lama miskin dan menderita. Mungkin saja kamu lebih suka uang. Ya, 20 miliar bisa cari banyak wanita. Kamu memang sangat cantik. Tapi di hatinya uang lebih penting darimu. Pengemis, kamu ambil saja. Ini 20 miliar. Banyak orang biasa seumur hidup gak. 10 kehidupan pun gak bisa hasilkan uang sebanyak ini. Uang ini bisa ubah nasibmu. Kakek! Lihat kan, inilah pandangan orang miskin. Kakek tua, apa matamu bermasalah? Kakek tua, apa matamu bermasalah? Apa maksudmu? Dengar ya, cuma orang serakah yang anggap uang itu segalanya. Dan demi uang, rela jual persahabatan dan kesetiaan. Tapi yang dia nggak tahu, di depan kepribadian yang asli, uang cuma alat transaksi manusia. Meski aku miskin, tapi aku punya harga diri. Aku nggak mungkin nyerah demi hal seperti ini. Apalagi hianati orang yang baik padaku. Aku datang hari ini, itu demi istriku. Yang lain gak bisa dibahas. Sok banget. Kamu sudah jadi pengemis. Kamu masih gak anggap uang, ha? Kamu kira setelah nikahi putriku, kamu juga akan jadi kaya dan bisa seumur hidup numpang hidup? Benar, dia pasti berpikir begitu. Semua pengemis suka uang, Kak. Kamu jangan tertipu. Pria itu selamanya gak bisa diandalkan. Kak, dia lihat kamu gampang ditipu dan cuma mau numpang sama kamu. Enggak. Aku sudah bilang, aku datang itu demi istriku. Aku nggak mau harta klan Sijaya. Aku bisa pakai tanganku dan usahaku.
agar istriku hidup mewah dan semua keinginannya terpenuhi. Hei anak muda, kamu begitu percaya diri. Kamu asal bicara. Kamu sekarang saja sudah susah urus dirimu. Kamu cuma pengemis jalanan yang sangat rendahan. Kenapa kamu sepercaya diri itu bisa bikin putriku hidup mewah? Hah? Soal ini, susah bilang aku punya kemampuan yang hebat. Atau mungkin identitasku misterius. Orang bersembunyi akan sukses dengan kerja keras. Hari ini miskin, itu karena waktunya belum tiba. Kalau waktunya tiba, kekayaan akan melimpah. Bagus. Hari ini aku akan wujudkan rasa percaya dirimu. Wilma, kamu punya dua pilihan. Pertama, kalau kamu bersikeras mau bersama pengemis sialan ini, kamu putus hubungan dengan klan Si Jaya. Status pewarismu dicabut, kartu bankmu dibekukan, dan kehilangan segalanya. Kedua, suruh pengemis sialan ini pergi, dan kamu terus jadi pewaris klan Si Jaya, hidup penuh kemuliaan. Katakan, pilih yang mana? Ayah, kenapa ayah harus paksa aku? Apa ayah yang paksa kamu? Kamulah yang paksa ayah. Aku, Ditya, sudah berusaha keras besarkan kamu, berharap kamu bisa pimpin klan Si Jaya. Tapi kamu malah merendahkan diri dan bersama seorang pengemis. Kamu benaran sudah permalukan reputasi ayah. Ayah, kenapa ayah harus meremehkan pengemis? Dulu aku juga seorang pengemis. Timothy benar. Yusuf juga pernah jadi pengemis. Kenapa dengan pengemis? Apa pengemis gak bisa ubah nasib dan gak bisa memimpin? Banyak tokoh hebat dalam sejarah yang bangkit dari hidup yang terpuruk. Raja dan jenderal sudah ditakdirkan. Kenapa ayah meremehkan pengemis? Baik di jalanan dulu atau hari ini, aku selalu lihat tanggung jawab dan keberanian yang dimiliki pria. Aku percaya pada tekad dan ambisinya. Dengan dukunganku, dia pasti bisa meraih kesuksesan. Jangan banyak bicara. Hanya ada dua pilihan. Kamu pilih sendiri. Ayah, apa ayah beneran mau aku pilih? Ditya, menurutku pemuda ini lumayan juga. Gimana kalau... Apa maksudmu? Kamu mau permalukan aku? Aduh, gimana pun juga, Wilma itu putri kita. Asal dia suka, kita jangan... Diam! Nggak mungkin hanya bisa pilih satu. Kamu pilih saja. Baiklah, aku pilih. Mulai sekarang, aku akan ikut bersamamu. Tenang saja sayang. Aku nggak akan biarin kamu menderita atau merasa tersakiti. Aku akan buat orang yang meremehkanmu kagum padamu. Baik. Karena keluarga ini gak punya hati nurani dan ketulusan, maka aku akan pilih bersamamu. Ayo. Baik. Kamu! Wilma! Sana! Pergi dari sini! Kamu cuma pengemis! Enggak. Meski kita sekarang gak punya apa-apa, tapi kita bisa andalkan tangan kita sendiri untuk ciptakan dunia yang kita inginkan. Ayo. Tunggu. Kenapa? Karena kalian sudah besarkan putri sebaik ini, aku akan berbaik hati berbelas kasihan pada kalian. Kakek tua, kamu keracunan. Nama racunnya racun naga. Hidupmu sisa 3 hari. Kamu mengutukku! Kelakuanmu beneran buruk. Kamu gagal tipu uang, jadi sifat aslimu keluar. Oh, aku kasih tahu kalian satu hal. Racun ini cuma aku dan guruku yang bisa obati. Bahkan orang yang racuni pun gak bisa. Kalian berdoa saja. Omong kosong. Apa yang kamu bilang itu benar? Benar sekali. Aku ngerti. Ayo. Nona, gimana? Sekarang, aku bukan orang klan Si Jaya lagi. Kamu gak perlu ikuti aku lagi. Kamu tinggal di klan Si Jaya saja. Enggak, Nona. Aku akan selalu ikut kamu. Kelak, aku sudah bukan orang kaya. Aku sekarang cuma orang biasa. Jangan korbankan masa depanmu. Nona, kamu yang selamatkan nyawaku. Gimana pun keadaanmu, bagiku kamu selamanya Nona yang paling mulia. Baik, kalau gitu kamu bantu aku. Baik, Nona katakan saja. Aku rela mati demi kamu. Tadi Timothy bilang kakekku keracunan. Aku merasa ini sangat janggal. Harusnya besok aku dinobatkan jadi pewaris. Begitu aku pergi, kondisi keluarga akan berubah. Kamu bantu aku, lindungi keluargaku. Kalau ada pergerakan musuh, langsung kabari aku. Baik.
Ayo. Sayang, kamu masih khawatirkan mereka? Gimana pun mereka itu keluargaku. Dan aku tahu, mereka pikirkan kebaikanku. Hanya saja nggak mengerti perasaanku. Tenang saja, aku akan bantu atasi semua rintangan itu. Aku hargai niat baikmu. Aku tahu, sebagai seorang pria, harga diri itu penting. Tapi kadang terlalu banyak membual nggak baik. Oh, baiklah. Nanti kamu akan tahu siapa aku. Oh, baiklah. Nanti kamu akan tahu siapa aku. Aku akan tunggu kamu sukses. Iya. Lalu, kita akan kemana sekarang? Sayang, kalau kamu gak keberatan, aku punya tempat tinggal sementara. Ayo, ikut aku. Aku sudah pilih kamu. Meski tidur di jalanan, aku nggak keberatan. Istri yang baik. Kita pergi. Ayo. Gawat. Wilma sudah pergi. Kita harus apa di upacara pewaris besok? Lupakan saja dia. Biar Lina yang jadi pewaris. Aku? Dia yang menolak kebahagiaan. Gak bisa salahkan yang lain. Lina, aku takut kedua adikmu gak akan setuju. Iya, dulu waktu kita pilih Wilma sebagai pewaris, mereka nggak setuju. Mereka bilang Wilma nggak bisa memimpin klan Sijaya. Sekarang Lina masih sangat muda, mereka pasti lebih nggak terima. Kejayaan klan Sijaya itu hasil kerja kerasku. Mereka gak berhak gak terima. Sudah diputuskan, Wilma dikeluarkan. Lina yang gantikan dia. Ayah, nanti ayah cuma perlu dukung aku. Aku gak masalah. Aku cuma takut William, Jensen, dan Guntur. Mereka bertiga gak akan terima. Ayah! Ayah kenapa? Tiba-tiba jantungku. Lupakan. Aku mau istirahat dulu. Kalian persiapkan dengan baik. Aku khawatir upacara pewaris besok akan ada masalah. Ayah tenang saja. Dengan kekuatan Santo dan Nadia, mereka nggak bisa apa-apa. Memang begitu. Tapi kita ini satu keluarga. Aku nggak mau tragedi Sekte Sudirman terjadi di klan Sijaya. Aku ngerti, Ayah. Kamu ini. Semua ini karena perbuatan putrimu. Aku. Lina, cepat ambil kartu ini dan kasih pada kakakmu. Ibu, ini uang ibu. Nggak boleh dikasih ke kakak. Ayahmu sudah blokir kartu bank kakakmu. Apa kamu tega biar dia tidur di jalanan? Tapi kakak... Diam! Dia selamanya kakakmu. Dia punya hak untuk pilih hidupnya dan kebahagiaannya. Dia nggak bersalah. Cepat sana. Sana. Sana! Makasih, Pak. Gimana? Besar nggak? Ayo. Sana. Bos. Itu dia. Dia? Tabrak dia. Baik. Baik. Kamu nggak apa? Nggak apa. Reaksimu cepat banget. Karena dalam hatiku selalu ada kamu. Kayaknya aku nggak salah pilih orang. Sialan. Bisa-bisanya dia menghindar. Sana, cepat bunuh dia. Dasar bajingan. Kalian orang geng pisau. Mau ngapain? Nona Wilma, kami hari ini bukan mau lawan kamu, tapi dia. Aku? Dia suamiku. Sentuh dia. Seperti sentuh aku. Oh iya?
Nona Wilma pasti sudah tahu wanita cantik sepertimu cuma pantas buat pria hebat. Kalau enggak, kamu dicari mati. Dan dia enggak pantas, makanya harus mati. Oke, kalau gitu kamu mati duluan. Sayang, jangan marah. Aku akan bereskan masalah ini. Bukan, aku bisa. Kalian tadi tabrak aku pakai mobil. Sekarang gak sopan pada suamiku. Aku kasih kalian 3 detik. Berlutut minta maaf. Dan patahkan tangan. Kalau enggak, aku akan bikin kalian lebih menderita. Wilma, apa kamu sudah gila? Hah? Kamu kira kamu itu pendekar hebat. Orang lain takut padamu. Tapi geng pisau gak akan takut padamu. Kawan-kawan, buat cowok ini mati mengenaskan. Kawan-kawan, buat cowok ini mati mengenaskan. Sayang, aku akan melindungimu. Sayang. Jangan pukul aku. Jangan. Sayang. Kenapa pada tumbang semua? Seingatku, aku gak pukul sebanyak itu. Aku yang pukul. Kamu jangan membual. Kamu saja mengemis di jalanan. Mana mungkin bisa kalahkan orang. Kelak, jangan membual lagi. Sudahlah, dia gak tahu kehebatanku. Dia malah peduli padaku. Dia manja wanita itu enak juga. Baiklah, aku jujur saja. Kamu yang terlalu hebat. Mereka ketakutan dan pingsan sendiri. Dasar pecundang. Aku bahkan malas lawan mereka. Benar. Sudahlah, aku gak mau punya dendam dengan geng pisau. Kasih tahu bos kalian. Jangan singgung aku. Kalian cepat berdiri. Kamu juga tahu seberapa kuat bos kita. Kamu gak akan bisa lindungi pecundang ini. Kita pergi. Sialan, aku tahan diri buat gak bunuh orang. Aku malah dianggap pecundang. Baiklah, biar aku tunjukkan kemampuanku. Sayang, mereka kabur. Sayang, itu aku kebelat. Aku ke toilet dulu. Oke, pergilah. Oke. Siapa yang berani halangi jalanku? Cari mati. Aku lagi kesal dan butuh pelampiasan. Sana, cepat kasih dia pelajaran.